Hai sobat kisahku. Kali ini gua akan menceritakan sedikit kisah tentang pengalaman horor yang gua alami dalam hidup gua. Perkenalkan, nama gua Radea. Gua anak kedua dari 4 bersaudara dan gua baru saja menyelesaikan pendidikan S1. Kisah horor itu terjadi sekitar 6 tahun yang lalu, saat gua masih duduk di bangku SMA. Memang pada dasarnya gua orang yang cukup sensitif untuk bisa merasakan hal-hal yang berbau mistis. Cuma saat gua masih kecil, gue belum terlalu mengerti tentang keberadaan mereka. Yang gue pahami, mereka sama dengan kita. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Sampai suatu saat, gue berteman dengan mereka. Tapi gue menyebutnya dengan istilah teman hayalan. Kejadian itu terjadi saat gue masih berusia 5 tahunan. Gue punya teman hayalan yang bernama Erik. Dia seumuran dengan gue, dengan tubuh yang masih kecil tetapi kulit Erik yang berwarna sangat pucat. Mungkin kisah ini bakal gue ceritakan di video lainnya. Itu hanya sedikit gambaran kalau gue peka terhadap mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, gue hanya bisa merasakan dan hanya sesekali gue bisa melihat mereka. Oke, lanjut ke cerita pengalaman gue saat gue masih SMA. Setelah UAS kenaikan kelas di SMA, gue pun memutuskan untuk berlibur ke rumah nenek. Gue kesana hanya sendiri, tidak bersama dengan keluarga, karena gue ingin menemui sahabat gue saat gue masih kecil. Gue cukup lama pernah tinggal di rumah nenek pada saat gue masih SMP. Di hari yang masih pagi, gue sudah terbangun karena harus mengejar waktu keberangkatan kereta yang akan mengantarkan gue ke kota di mana rumah nenek gue berada. Butuh waktu sekitar 8 jam perjalanan menggunakan kereta untuk bisa sampai di sana. Sesampainya gue di rumah nenek, gue disambut dengan wajah nenek yang sangat bahagia. Rumah nenek gue berada di kota yang masih asri. Tidak ada kemacetan di jalan-jalan utama. Di kota itu pun hanya ada satu pusat perbelanjaan dan masih sedikit gedung-gedung bercakar langit. Kota yang bila malam hari tiba terasa sangat dingin dan sejuk. Udaranya masih sangat bersih, berbeda dengan kota di mana gue tinggal. Gue selalu rindu akan hal itu. Apa kota itu? Rumah nenek gue tidak terlalu jauh dengan pusat kota, tetapi untuk bisa ke rumah nenek gue harus memasuki gang sempit yang hanya muat 1 motor saja. Dan tepat di depan rumah nenek ada sebuah pemakaman umum yang sangat besar. Pada saat gua masih tinggal bersama nenek, gua sering melihat penampakan mereka di TPU tersebut. Yang masih sangat membekas sampai sekarang adalah gua pernah melihat kepala buntung terbang dan menakluk pada darah di kepalanya. Dia menatap gua dengan tatapan penuh kesedihan. Tapi bukan itu pengalaman yang ingin gua ceritakan. Di hari pertama gua di rumah nenek, belum ada kejadian mistis apa-apa. Pada saat malam keesokan harinya, gue sedang duduk di depan rumah sambil menatap langit malam yang cerah. Gue sesekali melihat ke pemakaman karena seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan gue. Tetapi gue tidak memperdulikannya, karena gue pikir itu hanya perasaan gue saja. Tidak lama, nenek gue pun keluar rumah dan menyuruh gue masuk ke dalam sambil berkata, "Ara, sudah malam, ayo masuk, takut ada perempuan itu." Sontak gue bertanya, "Hah? Perempuan siapa, Nek?" Kemudian nenek gue menjelaskan, belum lama ini baru saja ada perempuan yang sedang hamil meninggal dunia dan dikuburkan di TPU yang berada di depan rumah nenek gue. Kata nenek, beberapa hari setelah perempuan itu dikuburkan, warga di sekitar rumah sering melihat perempuan berambut panjang menggunakan baju panjang berwarna putih sambil menangis dan meminta tolong. Tetapi nenek gue belum pernah melihatnya secara langsung. Mungkin itu hanya rumor yang berkembang di sekitaran rumah nenek gua. Dikarenakan gua juga orang yang lumayan penakut, setelah mendengar cerita itu gua langsung masuk ke dalam dan memutuskan untuk menonton TV saja. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Nenek gua sudah tidur sedari tadi di kamar depan dan gua masih berada di ruang TV. Entah kenapa, gua teringat cerita nenek tentang perempuan hamil yang baru saja meninggal. Lama-kelamaan hati gue menjadi risau dan tidak enak perasaan. Kantuk pun tidak kunjung datang. Dalam hati gue, ada apa ini? Gue menjadi sangat ketakutan tanpa alasan yang jelas. Gue pengen tidur bareng nenek, tapi gue gengsi. Masa sudah besar masih penakut? Akhirnya volume TV gue kencangkan, agar ketakutan itu mereda. Gue coba memejamkan mata, tetapi sulit rasanya untuk tidur dengan perasaan hati yang tidak enak. Dalam hati gue berucap, "Siapa saja, temenin gua dong." Sudah beberapa jam gua mencoba tidur, tetapi tetap tidak bisa.
Pikir gue, mungkin karena suara TV dan lampu yang masih menyala. Akhirnya gue mematikan TV dan mematikan lampu di ruang TV. Gue memutuskan tidur di ruang TV saja, karena kalau ada apa-apa, gue bisa lari kemana aja. Takutnya kalau di kamar kayak di film-film horor, kamar terkunci dengan sendirinya. Kan takut. Setelah mematikan semuanya, gue kembali mencoba tidur. Dan tidak lama setelah itu gue mendengar ada orang berjalan dari arah ruang depan menuju ruang TV. Dalam hati gue, akhirnya nenek gue bangun juga. Di situ posisinya gue sedang tiduran miring dengan posisi menghadap ke arah dapur sambil kepala gue ditutupi dengan bantal. Saat dia melewati depan gue sedikit mengintip. Karena kepala gue ditutupi dengan bantal, gue hanya melihat kakinya saja. Dia berjalan menuju dapur. Jadi, jika ingin ke dapur di rumah nenek gue, ada pintu lagi setelah ruang TV. Dia pun membuka pintu itu. Gue sedikit tenang. Yang awalnya gue ragu, itu nenek gue atau siapa. Karena gue tidak berani membuka bantal di kepala buat memastikannya. Dan gue berpikir kalau itu setan, ngapain buka pintu buat ke dapur? Kenapa gak nembus aja? Rasa takut di diri gue mulai berkurang, karena nenek gue sudah terbangun. Akhirnya gue coba buat tidur lagi. Tapi, sudah 15 menit setelah nenek gue ke dapur, gue tidak mendengar ada suara apa-apa dari arah dapur. Gue bertanya pada diri gue sendiri, ngapain ya nenek di dapur? Tak lama setelah itu, gue mendengar nenek gue batuk dari kamarnya. Loh, kok nenek sudah di kamar? Gue tidak melihat nenek kembali dari dapur, karena untuk ke kamar tidak ada jalan lagi selain melewati ruang TV. Gue lihat pintu yang menuju dapur pun masih terbuka. Kalau nenek gue sudah balik ke kamarnya, pasti ditutup lagi pintunya. Perasaan takut yang mulai mereda malah makin menjadi. Gue sudah berpikir hal yang aneh-aneh. Siapa perempuan yang berjalan ke dapur tadi? Dalam perasaan yang sudah tidak karuan, gue mencium bau-bauan kembang yang sangat menyengat. Wah, ini sih sudah tidak beres. Akhirnya gue memberanikan diri untuk bangun dan menyalakan lampu di ruang TV. Setelah gue menyalakan lampu, dari arah dapur gue melihat sosok wanita yang sedang berdiri menghadap ke gue. Sangat jelas terlihat. Wanita itu berambut panjang, mengenakan baju terusan berwarna putih yang sudah kusam, dengan wajah yang sangat pucat. Gue sangat ketakutan, tetapi badan gue tidak bisa digerakkan. Gue hanya terpaku melihat wanita tersebut. Tak lama, wangi-wangian kembang pun berubah menjadi bau amis darah yang sangat busuk. Badan gue terasa lemas. Rasa takut pun sudah sangat sejadi-jadinya, karena sudah lama gue tidak pernah melihat mereka lagi. Tetapi gue terus menatap ke arah wanita tersebut. Kemudian dia tersenyum. Itu senyuman paling mengerikan yang pernah gue lihat. Setelahnya dia berkata, katanya mau ditemenin, sambil tertawa khas ketawa kuntilanak. Keringat dingin sudah membanjiri seluruh tubuh gue. Gue mengingat, mungkin ini salah gue, karena tadi gue berkata dalam hati, siapa saja temenin gue dong. Malah dia yang kepanggil. Dengan sisa keberanian yang gue punya untuk melawan rasa takut, akhirnya gue bisa bergerak dan berlari ke kamar nenek gue. Gue langsung masuk dan melihat nenek gue sedang tidur. Gue memeluknya dengan sangat erat, tetapi anehnya nenek gue tidak bangun. Gue terus memeluk nenek gue, dan tiba-tiba dia berkata, mau aku temenin sampai kapan? Lah, suara nenek gue berubah. Setelah gue lihat, dari tadi yang gue peluk ternyata wanita yang berada di dapur, dengan wajah pucat dan senyuman yang sangat mengerikan. Dia pun memeluk gue balik. Di situ, ingin rasanya gue berteriak, tetapi sudah tidak sanggup lagi. Di pikiran gue, di mana nenek gue? Tak lama kemudian, gue pun tidak sadarkan diri. Keesokan harinya gue bangun di siang hari dengan badan yang sangat lemas dan meriang serta ada kompresan di kepala gue. Gue masih sangat merasa pusing untuk mengingat kejadian semalam. Mungkin sekian pengalaman horor gue yang masih membekas sampai sekarang. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Salam sobat kisahku. Jika kalian suka dengan video kami, support channel kami dengan cara menekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih.